wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat saya kepada jajaran direksi, jajaran amilnya Inisiatif Zakat Indonesia. Yang saya hormati juga pembicara pada pagi hari ini yaitu Bunda Halimah. Dan tak lupa kepada bunda-bunda semua yang sudah cantik-cantik, yang sudah happy insya Allah. Selamat datang. Semoga kita semua diberikan nikmat iman dan Islam dan semoga kita semua di dalam keadaan yang berbahagia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama dan berkumpul bersama-sama dalam kajian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga semoga tercurahkan limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan eh, memasuki eh, webinar dengan berjudul Puasa Tanpa Drama. Semoga bunda-bunda semua mendapatkan manfaat atau mendapatkan eh, ilmu bagaimana caranya untuk mengajarkan puasa tanpa drama kepada anak-anak kita. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya izin Bunda tadi sekiranya sudah memutar video inisiatif zakat untuk program Booking Berkah Ramadan. Mungkin barangkali di sini tadi ada yang belum melihat video Booking Berkah Ramadan. Saya izin memutarkan dulu video Booking Berkah Ramadan. Kepada panitia, silakan. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Ingatlah kita kan ditanya dari mana kita dapatkan, akan kemana kita belanjakan semua harta yang kita punya. Hidupmu akan
Booking sekarang, berkah kemudian. Nah, itulah video booking berkah Ramadan. Jadi, inisiatif Zakat Indonesia dalam menghadapi bulan Ramadan atau dalam kita ingin mengajak para jamaah sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk ikut serta mendukung program booking berkah Ramadan. Nah, bagaimana caranya? Silakan boleh dibantu kepada para admin yang di sini untuk mengirimkan link. Di link tersebut Bunda sekalian bisa mengikuti atau mendukung program Booking Berkah Ramadan, di mana program Booking Berkah Ramadan ini adalah salah satu program yang mengajak bunda-bunda sekalian untuk ikut serta dalam kebaikan, membantu kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang duafa untuk bisa mempunyai ke apa ya, untuk mempunyai pangan nanti untuk di bulan Ramadan. Baik, langsung aja kita pada materi pada pagi hari ini. Insya Allah materi pada pagi hari ini tentang bagaimana mengajarkan anak berpuasa tanpa ada tantrum. Di mana bulan puasa ini kan, puasa Ramadan ini merupakan salah satu ibadah yang wajib bagi setiap umat Islam. Dan selain sebagai kewajiban, puasa juga memiliki banyak manfaat baik fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melatih anak-anaknya untuk berpuasa sejak dini. Dengan cara ini, anak-anak juga dapat terbiasa dengan kondisi berpuasa, sehingga kita atau ketika sudah memasuki usia balik dan dibebani kewajiban berpuasa Ramadan, mereka telah siap dan tidak merasa keberatan. Nah, lantas bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak merasa keberatan atau tidak menjadi sulit untuk anak-anak. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan kupas materinya bersama pakarnya, dan insya Allah Bunda Halimah juga sudah hadir. Saya mau izin menyapa dulu Bunda Halimah. Bunda Halimah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah baik. Ini Bunda, para bunda-bunda di sini yang sudah hadir ini sudah tidak sabar ingin mendengarkan atau ingin mengikuti kajian Bunda, ingin mengikuti bagaimana nih kira-kira saya bisa mengajarkan anak-anak saya supaya bisa berpuasa dan tanpa harus tantrum dulu. Baik, boleh Bunda, saya izin langsung menyerahkan kepada Bunda untuk waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih banyak, baik. Aku boleh minta tolong untuk ditampilkan slide materinya? Oh, boleh, boleh sebentar Bunda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bunda-bunda yang sudah hadir pada kesempatan kita pagi ini untuk menyambut ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang kita idam-idamkan, bulan yang kita rindukan setiap tahunnya. Nah, langsung aja ke materi, bagaimana sih kita mengajarkan puasa tanpa banyak drama, tanpa banyak nangis gitu ya, tanpa banyak tantrum. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materinya, bagaimana mengajarkan anak, aku mau sampaikan dulu nih apa indikasi anak kita siap berpuasa. Ya, karena kan masih banyak pertanyaan, sebenarnya anak umur berapa sih dianjurkan untuk belajar puasa? Apakah umur 1? Apakah umur udah mulai dari bayi? Apa gimana gitu ya? Nah, konsep puasanya sendiri, bahwa puasa itu terjadi ketika terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu bisa kita ajarkan dari umur berapapun, bahkan ketika anak belum verbal. Ya, jadi banyak yang beranggapan ketika anak belum bisa ngomong, nggak ngerti itu soal puasa. Justru ketika seorang anak belum verbal itu bisa kita komunikasikan. Jadi sebelum anak itu bahkan bisa berbicara, udah kita ajarin dengan konsep itu. Misalnya kita lagi menggendong anak kita yang baru umur 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Terus kita ajarkan, ini mama lagi buka puasa loh, ayah lagi buka puasa loh, kakak lagi buka puasa, puasa itu kayak gini gitu. Meskipun anak itu nggak kelihatan ngerti, tapi setidaknya kita udah kenalin konsepnya. Jadi konsep puasa itu apa bisa diajarkan kepada anak dari umur berapa aja, bahkan ketika anak itu masih nonverbal atau belum bisa berbicara.
Tapi umur berapa idealnya anak mulai berpuasa penuh gitu ya sampai maghrib itu kalau menurut dokter spesialis anak puasa itu baru disarankan secara metabolisme tubuhnya udah siap itu disarankan pada usia 8 tahun. Tapi kan itu saran dari dokter anak ya. Keadaan masing-masing rumah itu bisa berbeda. Tapi yang perlu kita pastikan adalah pertama dulu, ini yang paling aku pastikan. Karena ini targetnya memang adalah soal tumbuh kembang anak jangka panjang. Anak-anak Indonesia masih banyak sekali mengalami status gizi yang buruk. Dan status gizi buruk itu jangan langsung kita bayangin, oh berarti gizi buruk itu kayak yang kita lihat di berita-berita itu ya, perutnya membusung, badannya kurus, matanya cekung gitu. Enggak, status gizi buruk bisa saja terindikasi dengan anak kita susah berkonsentrasi ketika belajar. Kemudian anak kita berat badannya kalau diukur secara grafik mulai dari dia lahir sampai sekarang grafiknya berada di bawah garis hijau. Itu bukan gizi buruk yang kelaparan ya, tapi status gizinya tidak baik. Nah, ketika status gizi anak kita tidak baik, maka sebaiknya puasa seharian yang sampai maghrib itu ditunda dulu. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh banyak sampai berpengaruh ke kecerdasannya ke depannya, berpengaruh kepada bagaimana fisiknya kelak tumbuh gitu ya. Ada yang bilang bahwa oh tapi kan udah lewat masa-masanya kan udah nggak bisa disebut stunting. Stunting itu kan untuk batita gitu. Enggak, kan kita mau ngejar banyak aspek, mulai dari kecerdasannya, tumbuh kembang fisiknya gitu. Karena metabolisme tubuh anak kalau tidak dinutrisi dengan baik yang namanya puasa Ramadan itu panjang selama 30 hari, ini dikhawatirkan bisa mengganggu metabolisme anak secara jangka panjang. Jadi kalau anak kita berat badannya masih di bawah dari standar garis hijau di buku KIA gitu ya, buku kartu anak, itu sebaiknya puasanya ditunda dulu karena kita menghindari hal-hal yang lebih merugikan gitu ya. Yang penting ya anak kita ajarkan saja, kita akrabkan, kita kenalkan dengan konsep puasa, tapi kalau status gizinya masih belum baik, sebaiknya ditunda. Tapi kalau misalnya anak kita masih 6 tahun, 7 tahun, status gizinya baik gitu ya, tumbuh kembangnya oke, secara berat badan oke, dia kuat puasa, ayo kita ajak berpuasa gitu ya, nggak harus nunggu 8 tahun. Yang penting tadi status gizinya udah baik. Tapi kalau anak kita mau sudah 8 tahun, 9 tahun, tapi status gizinya masih belum baik, sebaiknya memang kita perbaiki dulu si status gizinya agar insya Allah di Ramadan tahun depan kita bisa ikut sertakan anak dalam puasa Ramadan berikutnya. Boleh bantu next? Nah, bagaimana kita menyambut Ramadan dengan menyenangkan? Ini yang bikin anak nanti mengasosiasikan. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa ditanya apa sih yang paling kamu sukai dari Ramadan? Pasti jawaban kita itu hampir 90% adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa kecil kita. Kita ingat jalan-jalan sore sama ibu sama bapak naik motor keliling cari tajil gitu ya. Kita ingat kita sama teman malam-malam pergi ke masjid rame-rame sholat tarawih gitu ya. Yang kita ingat itu biasanya memori-memori masa kecil. Makanya sekarang banyak tuh di sosial media. Kayaknya makin lama tuh Ramadan sama sama Idul Fitri udah kayak B aja, nggak seru gitu ya. Karena mungkin yang kita asosiasikan dengan seru itu adalah sesuatu yang terjadi di masa kecil kita. Semakin kita dewasa, rasanya jadi nggak seru karena ya kita sudah melewati fase melakukan hal-hal seru ketika Ramadan itu. Maka tugas kita sebagai orang tua, selain kita memberikan kepada anak itu apa arti dari puasa, kita menyambut ini dengan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat dia mengasosiasikan kalau Ramadan tiba tuh seneng, seru gitu ya. Ada banyak hal-hal seru yang bisa dilakukan. Misalnya, jadi coba kita bikin ritual khas di keluarga kita apa? Bukan ritual ini ya memuja atau apa ya, tapi ritual khas apa di keluarga kita yang buat Ramadan itu jadi spesial. Misalnya, semua sajadah, mukena, sarung, alat-alat sholat dicuci. Kita cuci bareng-bareng.
Bentar lagi mau puasa nih, semuanya alat-alat ibadah. Misalnya kalau ada ruang untuk sholat di rumah kita, kita pel, libatkan anak untuk mencuci, gitu ya. Dia meskipun nih, kalau kerja bareng anak gitu ya, mencuci bareng anak yang ada lah malah becek, malah berantakan, nggak bersih gitu ya. Tapi libatkan anak dalam aktivitas seperti ini. Ini loh kita lagi menjabut Ramadan. Atau kita bikin dekorasi-dekorasi, kita bikin gambar bintang, gambar lentera, gambar bulan, kita tempel di kamar anak, atau kita bikin minta-minta anak untuk gambar sesuatu yang menurut kamu berhubungan dengan Ramadan, tempel di kulkas gitu ya, kita hias rumah kita bersih-bersihin rumah kita gitu ya, sehingga anak mendapat kesan bahwa oh kita sedang menyambut sesuatu yang mulia. Kita sedang menyambut sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang spesial gitu ya. Sehingga anak tidak hanya mengasosiasikan puasa itu sesuatu yang lapar-lapar gitu ya, haus gitu ya, tapi juga sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ada ritualnya gitu ya. Kemudian libatkan anak terhadap keputusan-keputusan dalam menjalani bulan puasa Ramadan. Misalnya, kalau ibu-ibu ya udah mulai nih bikin stok-stok lauk di kulkas, udah bikin stok-stok tajil, apa nih yang bisa kita bikin? Libatkan anak dalam menyusun menunya. Contohnya, Dek, kamu buat buka puasa nanti sukanya makan apa? Coba deh kamu tulis kira-kira apa aja makanan yang pengen kamu makan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tulis ini, itu gitu ya, minta anak tulis apa aja yang dia suka. Kemudian nanti kita pilih, oh yang boleh nih ini gitu ya. Misalnya ada kita pilih 10 jenis makanan yang disukai anak, nanti kita kasih ininya tanggalnya. Oh, kita berbuka puasa pakai pizza di tanggal segini. Kita berbuka puasa pakai mie goreng di tanggal segini. Gimana ya cara bikin pizza? Yuk kita cari di YouTube yuk tutorial bikin pizza. Nanti kita bikin pizza sama-sama ya, gitu. Jadi membuat anak ngerasa bahwa dia dilibatkan. Dia keputusannya juga dipertimbangkan dalam menjalankan puasa Ramadan. Kemudian bacakan buku-buku, tonton banyak sekali gitu ya film animasi yang menarik banget di YouTube tentang bagaimana menyambut Ramadan. Ini juga bisa kita berikan kepada anak. Jadi jadikan apa ya, penyambutan Ramadan ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menakut-nakutin. Karena biasa, tahu nggak nanti kalau puasa itu kamu lemes banget, pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Udah deh, kamu di rumah aja, nggak usah dulu main bola, nggak usah dulu pergi ke lapangan, nggak usah pergi main, soalnya pasti nanti lemes banget gitu ya. Jadi kita justru menakut-nakutin puasa tuh kayak gini. Terus atau misalnya, udah gede masih puasa setengah hari gitu ya. Jangan jadikan puasa itu sebagai ajang menakutkan ataupun mempermalukan anak. Tapi ajaklah anak berkolaborasi agar dia ngerasa bahwa oh Ramadan ini ada andil saya loh di dalam penyambutannya. Oke, boleh bantu next? Kemudian fokus kepada hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa Ramadan. Misalnya, tidurnya boleh lebih malam, yang biasanya anak kita masuk kamar jam 8 gitu ya udah masuk kamar. Ini boleh lebih malam loh karena kita mau sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan hanya di bulan Ramadan. Jadi ini spesial banget gitu ya. Jadi eh, kita kita perbolehkan ada beberapa aturan yang dilonggarkan ketika bulan Ramadan. Kemudian anak-anak boleh melakukan buka puasa bersama gitu ya. Nanti kita buka puasa bersama teman-teman yuk. Yuk dari sekarang kita pikirin nanti buka puasanya di mana, nanti sama siapa aja, siapa yang kita undang gitu ya. Kemudian boleh mencoba untuk eh, anak-anak kita coba untuk buat makanan berbuka puasanya sendiri. Kira-kira kamu pengen masak apa? Pengen bikin martabak telur? Mama ajarin ya, kayak gini loh caranya gitu ya. Kemudian kita ajak anak ke dapur. Jadi ini sekaligus kita mengajarkan kepada anak tentang beribadah, sekaligus juga kita ajarkan kepada anak kemampuan-kemampuan seperti mengasah motorik halus, mengasah fokus, mengasah koordinasi gerak tangan dan mata. Yang ini juga bermanfaat kepada kemampuan akademis anak gitu. Jadi saya teringat beberapa hari yang lalu saya bikin konten gitu ya tentang anak saya yang laki-laki, kebetulan yang gede itu laki-laki. Saya ajarkan tentang memasak, saya ajarkan tentang bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel. Terus ada yang nanya,
Kak, bukannya lebih baik anak itu kita ajarin buat fokus belajar aja ya, supaya dia bisa pinter, sukses, kaya. Jadi nanti nggak usah repot-repot apa ya, nggak usah repot-repot ngerjain pekerjaan rumah. Nanti kan dia bisa menyewa jasa pembantu rumah tangga, gitu ya, pekerja rumah tangga ketika udah dewasa kelak. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan khususnya dalam menjelang puasa Ramadan. Banyak dari kita jadi agak dalam tanda kutip bermales-malesan ketika bulan puasa. Nanti screen time anak jadinya lebih panjang gitu ya. Boleh menjelang maghrib tuh abis asar ke maghrib udah dibebasin depan TV semuanya nonton gitu ya, atau nonton YouTube gitu ya, main gadget dibebasin. Ah, lagi puasa, kasihan anak. Nah, statusnya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, anak-anak kita dan remaja kita itu statusnya adalah anak-anak yang kurang gerak. Sehingga ini dikhawatirkan adalah mengganggu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental anak. Kenapa seperti itu? Karena anak kita jadi terjebak dalam kebiasaan yang instan. Bayangkan ya, zaman sekarang kalau kita mau main sama zaman dulu kalau kita mau main sama temen, minimal kita pergi dulu kan ke rumah temen, kita jalan ke rumah temen, sampai di rumah temen, habis itu kita pergi mungkin ke lapangan, ke sawah, ke sungai, kemana gitu ya, kita pergi lalu kita bermain. Anak zaman sekarang kalau mau main sama temennya, dia tinggal goyang-goyang jempol, mabar. Dia mabar di itu main bareng, main PUBG apa segala macam lah itu, game-game online. Bayangkan betapa banyak gerakan yang dikurangi dari mulai kita berjalan, bermain, berlari-larian sampai cuman main itu cuman goyang-goyang jempol doang sambil rebahan. Ini berbahaya banget. Tubuh manusia tidak didesain untuk menjadi semager itu. Kita didesain untuk bergerak, dikasih otot banyak banget itu sama Allah untuk bergerak. Dan selain secara fisik ini tidak baik, secara mental juga nggak baik. Kenapa? Karena anak jadi terjebak dalam pola pikir instan. Kalau mau sesuatu harus ada sekarang. Makanya banyak anak-anak yang kayak, Mama aku mau dong dibeliin handphone gitu ya. Maaf ya nak, umur segini belum boleh pegang handphone sendiri. Atau misalnya pengen beli mainan, maaf ya nak, belum bisa beli mainan sekarang. Langsung ada rasa kayak marah. Mama gimana sih, Mama nggak sayang ya sama aku ya? Gitu ya. Pokoknya sesuatu tuh pengennya instan. Ya karena gitu, mulai dari makanan, permainan, belajar, sekarang segala macam udah instan. Coba bayangkan dulu kita mau tahu arti dari sebuah kalimat, kita buka kamus, ada prosesnya, bolak-balik berapa halaman, gitu ya. Kalau anak sekarang tinggal dia Google, pakai Google Translate, berapa detik nyampe. Jadi segala sesuatu itu jadinya terjebak dalam pola yang instan. Demikian juga dengan menjalani ibadah puasa. Instan sekali nanti kalau anak kita tidak pernah tahu bahwa untuk menyiapkan satu meja yang penuh dengan makanan untuk berbuka puasa, itu ibu melakukan banyak hal loh. Mulai dari memotongi sayur, menyiapkan bumbu, menyiapkan ini, belanja di pasar. Banyak sekali proses yang dilakukan. Maka libatkan anak kita dalam menyiapkan hal tersebut. Agar ketika anak kita menikmati makanan buka puasa, dia menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Karena dia tahu sulitnya kayak apa gitu ya. Jangan sampai nanti anak kita kayak buka puasanya apa pakai itu doang nggak mau gitu ya. Jadinya kufur nikmat terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada keluarga kita. Boleh bantu next? Oke, jadi hindari memberikan hal-hal ini saat mengajarkan anak kita berpuasa. Yang pertama, hindarkan memberikan sogokan. Saya tahu bahwa salah satu cara anak belajar itu ya pakai sogokan ya, nggak mau mau nggak mau ya, itu salah satu cara yang paling efektif. Waktu saya kecil juga ya, kalau puasanya full, dapatnya satu hari 10.000 gitu ya. Jadi kalau 30 hari nanti pada akhir bulan dapatnya 300.000 gitu ya. Kalau setengah hari cuma dapatnya 5.000 gitu misalnya. Jadi
apa ya, metode menyogok ini adalah salah satu metode yang benar pada anak-anak terbukti efektif gitu. Tapi ini akan mengurangi esensi ataupun hikmah dari puasa kepada anak. Nanti anak kita jadi ngerasa kayak, oh puasa itu buat dapat duit gitu ya. Meskipun mereka nanti dalam perkembangannya mengalami perubahan pola pikir gitu ya. Nanti ketika remaja udah tahu bahwa puasa itu bukan buat duit gitu ya. Tapi ini justru menanamkan sesuatu yang kurang tepat di pikiran anak bahwa puasa itu ada sogokannya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa tetap dalam tanda kutip nyogok tanpa tanpa mengasosiasikan puasa dengan uang. Misalnya, sogokannya adalah kalau misalnya puasanya penuh, nanti jelang buka puasa, kita pergi ke alun-alun atau kita pergi ke minimarket. Nanti di sana boleh pilih makanan gitu ya. Nanti kita jalan-jalan sore sama mama, sama papa. Jadi gantikan nominal uang tersebut dengan sesuatu yang memiliki interaksi dengan orang tua. Jadi yang diharapkan anak itu adalah memori yang diciptakan bersama orang tua, bukan duitnya, gitu ya. Jadi anak tidak menganggap sogokan itu sekedar sogokan, tapi ada memorinya, ada bondingnya di dalam situ. Kemudian, yang kedua, jangan mempermalukan anak ketika dia belum mampu berpuasa penuh. Pada dasarnya puasa itu kan latihan ya. Allah menyuruh kita untuk berlatih. Kalau anak kita berlatih dan gagal, kita motivasi untuk berlatih lagi gitu. Bukan bilang, ah lemah banget, cemen banget. Tuh anak tetangga baru umur sekian udah bisa puasa sampai segini. Kan tiap anak beda-beda. Jadi kita juga ajarkan kepada anak kita untuk nggak apa-apa kalau kita gagal, coba lagi. Allah memerintahkan puasa itu salah satunya agar manusia melatih dirinya gitu ya. Jadi puasa ini latihan, puasa ini ujian. Nggak apa-apa kalau gagal, kita bisa coba lagi. Kemudian eh jangan memaksa anak untuk berpuasa tanpa memperhatikan indikator kesehatannya. Kayak tadi ya, kalau anak kita lemes, anak kita dehidrasi, kemudian anak kita status gizinya masih belum cukup baik, jangan kita paksakan puasa tanpa mengikuti atau melihat indikator dari kesehatan anak. Boleh bantu next? Nah, mari kita ajarkan kepada anak apa itu puasa. Yang pertama, puasa itu sebenarnya diciptakan Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia untuk ada apa mengajarkan kepada umat manusia hikmah dari kepatuhan. Allah suruh dan kita patuh, sami'na wa ata'na. Jadi eh, dalam dalam kepatuhan ini anak-anak biasanya banyak tanya, sementara kalau kepatuhan sebenarnya nggak boleh banyak tanya, patuhin gitu ya. Nah, jadi kita justru yang mengakomodir pertanyaan-pertanyaan anak. Kalau misalnya, kenapa kalau orang tua tuh nggak boleh, kalau orang yang udah lansia, kakek-kakek, nenek-nenek, kenapa dia boleh nggak puasa? Kenapa temen aku yang agamanya beda tidak puasa gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bakalan banyak dan kita yang akomodir agar anak tetap terpenuhi rasa ingin tahunya. Tapi tetap juga mengajarkan tentang kepatuhan. Kemudian ajarkan kepada anak bahwa segala macam perasaan kita itu sifatnya datang dan pergi. Kita nggak perlu reaktif. Nanti dari kita belajar puasa ini, kita belajar banyak sekali pengendalian emosi. Salah satu keindahan dari mengajarkan anak puasa sebenarnya adalah mengajarkan anak untuk pengelolaan emosi. Coba kalau kita lagi puasa nih, Dek, kita ngobrol sama anak kita ya. Kalau kita lagi puasa nih, Dek, kadang-kadang berasa lapar. Rasa laparnya datang. Tapi kita ya udah coba aja untuk beraktivitas kayak biasa. Nanti lama-lama rasa laparnya pergi. Terus nanti agak sore datang lagi. Kemudian pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, gitu ya. Sama dengan rasa kita ketika kita sedih, ketika kita marah. Saat kita puasa dan kita nggak ngerasa lapar, apakah kita langsung makan? Enggak, kita sedang berpuasa, kita sedang melatih diri. Ternyata rasa laparnya datang pergi. Sama dengan rasa marah. Ketika kita merasakan amarah, apakah kita mau meledak begitu saja, ngomel-ngomelin orang, teriak-teriakin orang? Enggak. Ternyata rasa marah itu juga bisa datang dan pergi. Allah Maha membolak-balikan hati. Ini juga
berlaku bagi ibu-ibu yang masih sulit mengendalikan amarahnya ketika menghadapi dengan anak ya. Perhatikan Bu bahwa amarah itu sifatnya datang dan pergi. Kadang-kadang kita kesel sama anak kita, nanti nyesel dimarahin gitu ya. Itu kan sifatnya datang pergi. Amati saja, tidak perlu reaktif terhadap perasaan. Kemudian puasa itu mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah lebih dan lebih lagi. Air putih yang biasanya kita minum tanpa perasaan syukur kayak biasa aja gitu ya. Tapi ketika bulan Ramadan, buka puasa, air putih itu berkali-kali lipat terasa lebih menyegarkan. Kita bersyukur ya Allah, senang banget ketemu air putih gitu ya. Jadi salah satu fungsi dari puasa adalah membuat kita menghargai hal-hal kecil yang selama ini nggak kita syukurin. Air putih, sebutir kurma, makan bareng keluarga, itu kan kadang-kadang luput kita syukurin. Nah, di bulan puasa, inilah kesempatan kita untuk berlatih mensyukuri hal-hal tersebut. Kemudian, jangan berfokus pada kemampuan anak menahan lapar dan haus saja. Karena yang memang jadi highlight di bulan puasa itu adalah bagaimana menahan lapar dan haus. Tapi kita ingatkan juga kepada anak bahwa puasa itu lebih dari itu. Puasa itu tentang bagaimana kita mengendalikan diri, berkata yang baik pada orang tua, mengelola emosi. Ketika ada teman kita yang tidak berpuasa, kita juga bisa menghargai gitu ya, tidak menghina, tidak memojokkan. Jadi jangan cuma fokus kepada kemampuan anak untuk menahan lapar, tapi fokus juga kepada hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian hargai setiap progres anak. Kalau misalnya anak baru bisa berpuasa sampai jam 12 nggak apa-apa. Besok kita coba ya, siapa tahu besok bisa sampai jam 1. Terus besokan harinya jam 12 dia udah mau makan lagi. Kita coba ya sampai jam 1. Please, bisa kayaknya dicoba sampai jam 1. Kemudian besoknya lagi kita udah seminggu nih buat puasa sampai jam 1. Kita coba lagi ya. Kita coba sampai jam 2 ya. Kayaknya bisa deh. Pasti bisa deh. Gitu ya. Kita motivasi pelan-pelan sampai pada menuju akhir dari bulan Ramadan, kita coba anak motivasi untuk puasa full sampai maghrib gitu ya. Jadi, tapi pada sampai manapun anak mampu berpuasa, ya udah kita hargai sebagai progresnya anak. Kemudian jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk meningkatkan bonding, meningkatkan kedekatan antara keluarga, ciptakan ritual-ritual, misalnya sholat taraweh bareng, misalnya ketika kita sholat berjamaah bareng di rumah, coba si adik dek udah bisa azan belum? Gimana coba azannya? Kamu yang mimpin azan ya, gitu. Kemudian eh, ketika tadi beraktivitas di dapur, ibu juga melibatkan anak-anak gitu ya. Kemudian kita ajarkan anak-anak bersedekah, kita ajarkan anak untuk berempati kepada orang-orang yang belum mampu gitu ya. Eh, agar anak juga merasa bahwa oh ternyata di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali jenis-jenis amalan ataupun perbuatan baik yang bisa dilakukan dan meningkatkan pahala gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu cara yang menyenangkan untuk mengajarkan anak puasa. Saya rasa cukup materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, meskipun saya di sini belum punya keluarga, maksudnya belum punya anak, Bunda, tapi semoga apa yang tadi sudah Bunda sampaikan itu insya Allah bisa dipraktekkan nanti ketika sudah ada waktunya. Tapi mungkin di sini Bunda-Bunda di sini yang sudah hadir eh, sudah bisa mempraktekkan atau barangkali yang sekarang masih mengandung, Masya Allah ya, semoga disehatkan bayinya juga. Baik, untuk bunda-bunda sekalian yang sudah hadir, untuk yang ingin bertanya, boleh silakan ditulis di kolom chat atau kalau misalnya mau ada yang bertanya langsung, saya kasih kesempatan dulu untuk yang bertanya langsung, boleh silakan raise hand. <clears throat>
Mangga, silakan ada yang ingin tanya langsung. Saya kasih kesempatan dulu untuk yang bertanya. Oh, atau di sini sepertinya sedang mencatat atau sedang menulis pertanyaan-pertanyaannya. Di sini juga tadi saya lihat ada bukan hanya ada bunda, ada ayah atau calon ayah. Meskipun calon ayah atau ayah, eh, tapi ayah itu adalah sosok imam di kepala keluarga. Nah, mungkin untuk jadi ayah ini tips-tips tadi insya Allah sangat bermanfaat untuk ayah-ayah. Silakan untuk ayah atau calon ayah yang ingin bertanya juga boleh langsung raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada yang sudah. eh ada pertanyaan ini Bunda dari Bunda Rida Rosida. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda Halimah. Ibu, Bunda, apa ada tips khusus untuk menyiapkan anak ABK, khususnya anak autis, untuk mengenal dan membiasakan puasa Ramadan? Mohon tipsnya. Begitu Bunda, Mangga, boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Rida untuk pertanyaannya. Khusus untuk namanya juga sudah anak berkebutuhan khusus. Jadi saya percaya Allah pun memberi beberapa keringanan gitu ya. Kadang-kadang sebagai ibu dari anak yang dulu sempat berkebutuhan khusus, anak saya dulu sempat speech delay selama 2,5 tahun gitu ya. Eh, saya rasa kita tidak bisa membandingkan anak kita dengan anak-anak lainnya, anak-anak tipikal lainnya. Maka kalau kita ngelihat, aduh kayaknya anak seumurannya udah pada puasa, udah pada ngaji, maka bersabar ketika anak kita belum bisa melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Saya yakin Allah Maha mengerti, Allah Maha memahami gitu ya. Tapi bukan berarti kita sama sekali tidak mengajarkan, tidak mengenalkan konsep berpuasa. Yang bisa kita lakukan adalah pertama amati dulu beberapa anak autisme, anak dengan autisme itu kan beda-beda spektrumnya ya. Ada yang lebih mampu belajar dengan visual gitu ya. Dia lebih suka mempelajari sesuatu dengan gambar, dengan video gitu ya. Ada juga dia yang anaknya lebih suka sesuatu yang dengan apa ya? Membaca, dia baca tulisan, baca teks seperti itu. Jadi coba dicek anak kita ketertarikannya mana. Nah, mulai diajarkan dari hal tersebut. Misalnya kita cerita sambil menggambar gitu ya. Puasa itu seperti ini loh. Kita nggak makan, nggak minum, mulai dari matahari terbit sampai nanti kelak matahari tenggelam gitu ya. Kemudian eh eh, ingatkan anak misalnya di tengah-tengah hari dia tiba-tiba mau minum, lagi puasa, puasa tidak boleh minum gitu ya. Tapi ketika anak ngerasa marah gitu ya, merasa marah bahwa nggak mau minum gitu ya, ajarkan kepada anak, oh ternyata kakak mau buka puasa, boleh minum, baca dulu niat untuk berbuka puasanya ya. Gitu ya. Kemudian izinkan anak untuk minum. Karena ketika anak dengan autisme dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar rutinnya, itu bisa menyebabkan breakdown yang tidak berkesudahan. Karena salah satu ciri dari anak penyandang autisme adalah mereka memiliki rutinitas yang tidak boleh diganggu-gugat. Jangankan rutinitas, cara mereka menyusun mainan aja itu ada susunannya. Ada susunannya yang spesifik, entah itu secara warna, entah itu secara ukuran, yang kalau kita salah sedikit aja itu dia bisa tantrum sampai sore. Jadi untuk mempermudah ibadah karena ini akan jadi ujian juga kepada ibunya ya. Kalau anak dengan autisme tantrum tuh wah berat sekali dalam keadaan tidak berpuasa aja berat, apalagi dalam keadaan berpuasa. Maka ambillah
apa ya, ambillah kemudahan yang telah diberikan Allah untuk ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak kuat berpuasa atau dia ingin minum, cukup ajarkan bahwa oh kamu lagi minum artinya puasanya selesai. Ini nih niat berbuka puasa. Ajarkan anak untuk mengucapkan lafaznya gitu ya. Kemudian eh motivasi anak untuk misalnya kalau bisa ditunda gitu ya, minumnya boleh sebentar lagi nggak? Kan lagi puasa. 5 menit kita pasang timer gitu ya, kita pasang timer 5 menit. Nanti kalau udah bunyi boleh minum gitu ya. Tapi kan nggak semua anak dengan autisme itu mau bersabar gitu ya. 5 menit bagi kita, 5 menit doang, nunggu 5 menit. Bagi anak dengan autisme, 5 menit itu, wah, udah berat banget. Jadi di situ juga kita ajarkan esensi untuk kontrol diri, bersabar. Kalau nggak bisa 5 menit, 2 menit deh gitu ya, atau 1 menit deh. Tapi ajarkan konsep dari hikmah dari bahwa Ramadan adalah mengajarkan kita tentang kesabaran. Sabar versi kita dengan sabar versi anak dengan autisme itu kan jauh berbeda. Sabar kita adalah menunggu untuk minum sampai nanti maghrib. Sementara bagi anak kita mungkin menunggu minum selama 1 menit itu udah berat banget bagi mereka. Tapi nggak apa-apa, esensinya tetap melatih kesabaran gitu ya. Jadi eh, kita terima bahwa anak kita memiliki kebutuhan khusus, maka esensi yang kita ajarkan kepadanya juga dengan cara-cara khusus. Tapi bukan berarti meniadakan keistimewaan Ramadan kepada anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Kira-kira seperti itu Ibu Rida, semoga bisa menjawab. Alhamdulillah Bunda. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Erni. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi ketika di rumah ada anak ABG dan ada anak TK yang sedang belajar puasa? Karena kakaknya yang sering membandingkan bagaimana dulu dia diajarkan puasa. Kakak bisa puasa di umur 5 tahun, tapi adiknya baru mau belajar di usia 7 tahun. Begitu Bunda. Oke, nah ini biaya biasa ya. Kakak adik itu kayaknya berkompetisi mulu. Wah, kamu mah manja. Kakak dulu waktu kecil gini, kakak waktu kecil gitu, gitu ya. Banyak sekali. Nah, kepada si adik kita ajarkan untuk nggak apa-apa. Kamu mau baru mulai belajar sekarang puasa tuh nggak apa-apa. Terima kasih sudah mencoba. Terima kasih sudah mau berusaha untuk berpuasa. Nah, kepada si kakak, kita ajarkan esensi berpuasa yang lebih dalam lagi. Kak, puasa itu bukan cuma buat nahan lapar loh. Bukan cuma buat nahan haus loh. Tapi menahan perkataan yang tidak baik. Kira-kira adiknya sakit hati nggak? Adiknya kesel nggak digituin sama kakaknya? Kalau adiknya kesel, berarti pahala puasa kakak berkurang loh. Gitu ya, rugi, udah capek-capek lapar, capek-capek haus, tapi pahalanya nggak banyak gara-gara berkata yang kurang baik sama adiknya, gitu ya. Jadi kita ajarkan juga esensi anak ABG itu kan sudah bisa kita ajak untuk berefleksi, merenung bahwa ini lebih dari sekadar itu loh, puasa itu lebih dari sekadar nahan lapar haus loh, tapi juga menahan diri dari perkataan yang menyakiti orang lain. Kira-kira seperti itu, Ibu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah ini ada yang bertanya via chat pribadi langsung di DM. Katanya Bunda, bagaimana caranya? Apa ini? Oh, bagaimana caranya bukan mengajari anaknya, tapi ibunya sendiri untuk supaya ibunya tidak tantrum atau mengendalikan anak ketika anak rewel dalam berpuasa. Oke, ya benar. Ini salah satu tantangan juga ya bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang berat bagi para ibu. Berat banget. Mulai dari kita bangun jauh lebih pagi daripada kebiasaan kita. Di hari-hari biasa aja kita bangunnya udah pagi banget ya, Bu. Sekarang bulan puasa jauh lebih pagi lagi. Gitu ya. Ketika semuanya udah berbuka puasa, bisa beribadah dengan tenang, kita masih harus, waduh, di dapur masih berantakan. Ini belum dicuci, ini belum dimasak gitu ya. Sementara di siang hari kita juga tenaganya jadi terbatas, tapi tetap harus ngerjain segala macam. Yang harus kita siapkan adalah pertama istirahat yang cukup. Meskipun akan sulit sekali istirahat yang cukup selama bulan Ramadan gitu ya, tapi usahakan untuk ibu tetap punya waktu untuk beristirahat di sela-sela kegiatan.
gitu ya. Jangan terlalu idealis, Bu. Aduh, semuanya anakku harus buka puasa dengan masakan saya gitu ya. Pokoknya semuanya harus beres, rumah harus rapi, makanan harus banyak dan enak-enak gitu ya. Anak-anak kebutuhannya semua terini gitu ya. Anak-anak ngaji semuanya tepat waktu. Jangan mau dikerjain sendiri, Bu. Berbagi tugas dengan suami. Kalau tugas kita menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, tugas suami adalah memantau kegiatan ibadah anak-anak. Jangan kalau udah ibunya yang masak, ibunya yang beres-beres rumah, ibunya juga yang mengingatkan anak-anak untuk ngaji dan sholat. Nanti ngingetinnya sambil marah-marah. Jadi anak mengasosiasikan, gimana sih kamu udah besar, bukannya ngaji? Udah gede, bukannya inisiatif, bukannya ingat waktu untuk ngaji gitu ya. Jadi nggak enak. Anak mengasosiasikan mengaji itu dengan omelannya ibu. Jadi bukan mengaji dengan khusyuk, malah mengaji dengan sebel karena tadi habis diomelin sama ibu. Jadi jangan dikerjain sendiri, Bu. Kita bukan Superman. Bagi tugas sama suami. Suaminya yang handle beberapa urusan anak ketika anak sedang menjalani puasa Ramadan. Kemudian ibunya juga turunkan ekspektasi. Nggak apa-apa banget kok kalau kita nggak setiap hari masak makanan untuk berbuka puasa. Kalau ada kemudahan dengan misalnya kita beli di luar, kemudahan dengan kita stok makanan matang dari luar gitu ya, supaya tinggal dicemplung-cemplungin, diangetin aja ketika berbuka ataupun ketika sahur, nggak apa-apa. Tidak menjadikan kita ibu yang buruk kok. Kadang-kadang, ih, masa buka apa tajilnya beli di luar mulu, nggak ada yang dibikinin rumah gitu, nggak apa-apa. Kalau itu memang memperingan, mempermudah tugas kita sebagai ibu, nggak apa-apa. Karena kita mengasosiasikan bulan puasa ini dengan sesuatu yang menyenangkan. Kalau ibunya kecapean dan akhirnya berujung marah-marah, nanti anggota keluarga kita mengasosiasikan bulan puasa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi para ibu, kuncinya benar-benar adalah di istirahat dan menurunkan ekspektasi bahwa kita nggak perlu jadi ibu yang mengerjakan semuanya kita handle, semuanya kita kerjakan dengan sempurna. Jadi nggak apa-apa banget kita mengambil dan meminta bantuan orang lain. Jangan lupa bahwa ayah juga harus terlibat dalam pelatihan anak dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan hanya dibebankan kepada ibunya. Justru sebagai imam, ayah lebih berat tanggung jawabnya dalam mengajarkan anak-anak beribadah gitu ya. Jadi jangan ibunya yang repot di dapur pas udah maghrib sambil buru-buru cuci piring terus ngajarin anak-anak ngaji juga. Enggak, biarin ke bapaknya gitu ya. Jadi bagi tugas dengan suami apa-apa yang harus kita lakukan selama mengajari anak kita tentang ibadah dalam puasa Ramadan. Begitu Ibu, semoga bisa menjawab. Baik, Alhamdulillah terima kasih. Ini Bunda di sini ada yang ingin bertanya langsung. Em, Halo Bunda Dian, Assalamualaikum. Apakah masih ada? Halo, Ah, Waalaikumsalam. Mari silakan Bunda untuk pertanyaannya boleh dibacakan. Maaf jika Assalamualaikum Bu Halima. Maaf Wah, jika pertanyaan saya nanti sudah ditanyakan karena tadi saya sudah masuk tapi ketendang karena mati lampu. Ini baru nyala. Hujan deras di sini posisi. Kira-kira suara saya kedengar apa enggak ya? kedengeran, Dengeran. kedengeran Bunda. Di sini hujannya cukup deras. Bu Halima, tadi kan sempat jelas ini tentang kepatuhan, tapi juga anak juga bertanya kan, Mama, kenapa kalau temanku yang nonis nggak puasa? Termasuk ini saya juga dapat pertanyaan ini juga nih sama anak dan berulang kali ditanyakan. Ibu, kenapa si A kok nggak ke masjid gitu? Saya udah coba berjelaskan dengan dia usianya 6 tahun, hampir 6 tahun, dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang simpel. Tapi ternyata dia bolak-balik tanya dengan pertanyaan yang sama, intinya kayak gitu. Apakah itu indikator dia masih belum paham atau tidak puas dengan jawabannya ya? Karena ditanyakan ulang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nih berusaha menerapkan disiplin karakter ya kan. Cuman di sekitar saya ini kayak merasa saya nih ibu-ibu yang jahat banget karena mendisiplinkan anak. Kayak screen time saya ngasih kalau misalnya dia udah, saya bikin kasih reward. Jadi kalau misalnya dia udah deres, udah ngaji,
Habis itu kayak saya kasih screen time 30 menit kayak gitu. Itu udah maksimal banget gitu. Terus misalnya dia pengen lagi, berarti ya nanti ada deres tapi ngajinya tuh tapi 4 gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, kami juga, maksudnya saya dan suami juga konsisten seperti itu. Jadi nggak over screen time lah intinya seperti itu. Terus kemarin untuk planning Ramadan nih, kita bikin pohon Ramadan yang ada kalau misalnya dia besok dia kebaikan ditambah ditambah ditambah. Nah, saya juga dapat dapat cemooh nih dari sebelah sebelah gitu. Nih, gitu terus um, akhirnya saya sendiri tuh kayak ada ini saya lagi di fase apa ya kayak minder apakah yang saya lakukan sudah benar atau belum gitu kan. Terus itu yang kedua, terus terkait kepatuhan ini seperti apa sih menerapkan kepatuhan ketika ini anak tuh nggak boleh tanya mulu nih ke saat apa gitu. Terus selanjutnya maaf ya Bunda Lima saya pertanyaannya banyak. Yang keempat yang terakhir ini tentang kalau misalnya dia kan insya Allah katanya tahun ini mau belajar, iya mau belajar puasa. Nah nanti kalau pulang sekolah tiba-tiba dia haus, lapar, pengalihan aktivitas yang tepat apa ketika saya apa ya kondisi juga pasti kan lemes, lebih mudah gitu kan. Nah gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Dian. Baik. Nah, tadi yang kita highlight adalah soal yang kita highlight adalah soal kepatuhan. Tentunya berbeda banget kepatuhan kita kepada Allah dengan kepatuhan dengan orang tua. Kalau kepatuhan terhadap Allah itu mutlak. Itu yang kita, nggak bisa nanya-nanya lagi, mutlak. Ini tuh perintah, gitu ya. Tapi kepatuhan pada orang tua, itu adalah sesuatu yang bersifat terbuka. Jadi anak tuh punya hak untuk nanya sampai puas. Sayangnya sih seperti itu. Ya, jadi yang kita ajarkan kepada anak sih, kita ajarkan kepada anak bahwa kalau kepatuhan sama Allah itu mutlak, tapi kepatuhan sama orang tua itu tuh kamu bisa nanya, boleh nanya. Karena kalau kita memaksakan bahwa kamu harus patuh sama saya, nggak boleh banyak tanya, nanti yang ada anak akan menjaga jarak dari kita. Kayak, ya ngapain aku juga nggak bisa nanya, nggak bisa mengungkapkan pendapat, ngapain deket-deket sama mama sama papa gitu ya. Jadinya kita apa ya, kita jadi jauh hubungannya dengan anak. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama mengajarkan anak konsep dari tauhid itu sendiri, mengajarkan anak konsep dari ketuhanan, bahwa kalau kita orang Islam nih, orang Islam itu beribadahnya kepada Allah, dan apa yang disuruh Allah kita ngikutin. Kenapa diikutin? Coba nanti kamu tanya ke mama, kira-kira yang bikin kamu penasaran itu apa? Nah, kalau pada kasusnya Ibu Dian tadi anaknya bertanyanya berkali-kali gitu ya, jangan-jangan analogi yang disampaikan Ibu Dian tuh nggak klik di logikanya gitu. Kayak misalnya, kenapa ya temen aku yang itu nggak puasa? Oh, karena dia agamanya Kristen, atau karena dia agamanya Buddha. Dia tidak berpuasa, soalnya agamanya berbeda. Nah, kalau kayak gitu, mungkin anak ngerasa kayak, masa sih ada yang berbeda? Kan kita sama-sama manusia nih, gitu ya. Kan kok berbeda-beda? Kenapa aku nggak ngikut agama dia aja ya? Kan lebih seru kayaknya, gitu ya. Nggak pakai puasa, nggak pakai lapar gitu ya. Nah, kita ajarkan kepada anak, kita penting juga loh membekali diri kita dengan pengetahuan agama yang lain, bukan untuk dilaksanakan, tapi sekedar pengetahuan saja gitu ya. Kita ajarkan kepada anak, orang Kristiani itu nak, ada loh puasanya, malah mereka puasanya panjang, 40 hari gitu ya. Tapi mama nggak tahu nih mereka melaksanakannya itu kapan. Kalau orang Islam sih ngelaksanainnya pas Ramadan. Tapi kalau umat Kristiani mama nggak tahu. Yang pasti mereka juga punya puasa. Umat Hindu juga punya puasa. Umat Buddha juga punya puasa. Tapi puasanya caranya beda-beda. Ada agama yang puasanya itu masih boleh minum air putih. Ada agama yang puasanya itu eh,
boleh makan apa aja kecuali yang bernyawa, misalnya kayak ayam, kayak sapi, kayak telur, itu kan berasal dari makhluk hidup. Nah, mereka nggak boleh makan itu. Bedanya sama puasa kita itu kita boleh makan apa aja, tapi jangan ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Jadi semua semua agama itu punya puasa kok, Dek, gitu. Kita bisa juga ajarkan dari perspektif itu, karena mungkin anaknya adalah tipe yang generalis. Kalau saya puasa kayaknya semua orang tuh harus puasa nih, nggak boleh nih saya doang gitu ya. Mungkin ada juga anak yang tipe seperti itu. Di sini juga kita ambil kesempatan untuk anak untuk menghargai perbedaan. Misalnya ada anak yang sama-sama Islam, tapi yang anak yang satu belum berpuasa. Eh, kita bilang nggak apa-apa loh, setiap anak itu beda-beda. Misalnya kamu sama-sama belajar matematika, tapi ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 60, 50, nggak apa-apa. Namanya belajar, kamu juga sendiri kan nilainya kadang-kadang 100, kadang-kadang 70 gitu ya. Apakah itu artinya kamu anak yang nggak baik kalau dapat nilainya naik turun? Enggak, kamu tetap anak yang baik karena kamu sudah belajar yang terbaik. Sama dengan anak yang berpuasa. Ada yang puasanya sampai maghrib, ada yang puasanya cuma sampai zuhur, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Nanti eh, kamu juga bisa bantu teman kamu, bisa motivasi teman kamu untuk belajar puasa bareng-bareng sampai maghrib gitu ya. Tapi nggak boleh diledekin ya. Jadi kita ajarkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang sangat apa ya, ramah terhadap perbedaan sama orang lain. Bukan agama yang judgmental, bukan agama yang aduh aku nih si paling, aku nih si paling gitu ya. Tapi mengajarkan tentang kerendahan hati, kebaikan kepada sesama. Kemudian tadi soal bagaimana cara kita mendisiplinkan anak itu dinilai orang lain sebagai sesuatu yang aduh militer banget nih mamanya nih, banyak banget aturan. Nah, kalau untuk ini saya selalu ingatkan kepada para ibu bahwa kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kalau kita mau menyenangkan pandangan mungkin neneknya anak kita gitu ya, dia yang punya pandangan bahwa aduh sama anak tuh nggak perlulah dipaksa-paksa kayak gitu, nggak perlulah diajarin kayak gitu, nanti juga bisa sendiri gitu ya. Seringannya kan kayak gitu ya, generasi neneknya anak-anak. Nggak apa-apa, disebelin sama neneknya anak-anak tuh nggak apa-apa, ambil aja resikonya. Karena ketika suatu saat kita dihisap sama Allah tentang pertanggungjawaban membesarkan anak ini, nenek kakeknya nggak dihisap, kita dihisap, gitu ya. Jadi pertanggungjawaban kedisiplinan, kesehatan, keselamatan anak itu ada di kita. Diingat aja bahwa nanti yang dihisap itu, yang ditimbang itu amalannya, amalan kita loh, bukan amalan kakek neneknya. Jadi berani aja untuk tidak disukai. Tidak disukai bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita langsung nggak hormat, nggak sopan kepada orang tua, tapi sebatas bahwa kita beda prinsip. Dan nggak apa-apa, saya tetap hargain nenek, saya tetap hargain si ibu, saya tetap hargain orang tua saya, tapi prinsip saya dalam membesarkan anak itu berbeda. Dan berbeda itu nggak apa-apa, gitu ya. Sehingga anak juga belajar dari prinsip kita ini bahwa nggak apa-apa, berbeda itu biasa aja. Yang penting kita saling menghargai, tapi kita tetap jalan di jalur kita masing-masing. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu Dian. Semoga bisa menjawab. Wah, terima kasih jawabannya menguatkan saya kembali. Terima kasih ya. Sama-sama, Ibu Dian. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan ada lagi yang mau ingin bertanya langsung atau mau bertanya via chat. Insya Allah masih ada waktu. Mumpung nih Bunda Halimah bersama kita. Ayo kita manfaatkan ilmu-ilmu beliau. Mangga. Eh, ada lagi yang ingin bertanya? Bunda, saya sebetulnya punya pertanyaan. Mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan. Mengingat di lingkungan sekitar kosan saya itu kan banyak anak-anak. Anak-anak itu benar-benar banyak sekali. Terus anak-anak itu sering apa ya? Bahasanya tuh kasar, bahasanya tuh kotor. Terus kayak mereka tuh dengan permainan apa ya? Kayak permainan-permainan yang sifatnya kasar tuh eh, terlihat biasa aja gitu kan. Maksudnya dinormalisasikan. Nah, mungkin bagaimana caranya kita mengingatkan kepada adik-adik ini
atau misalnya mungkin kepada orang tua yang ada di sekitar wilayah kosan saya, bagaimana mengingatkannya supaya tidak dinormalisasikan hal-hal seperti itu. Karena ketika saya kayak adek kok gitu, gitu kan. Terus ada penjual penjual yang memang dia biasa berjualan di sana. Mereka tuh bertanya, itu sudah biasa kok Kak kayak gitu. Nah, jadi kan ada normalisasi di situ ya. Nah, itu bagaimana caranya biar tidak ada normalisasi di sana? Baik, Mbak Aini, saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Jadi waktu sekitaran 2012-an saya itu tinggal di sebuah kosan di daerah Mangga Besar. Itu tuh wah, bahasanya dan anak-anak tuh main sampai pada tengah malam, setengah 12 malam masih di luar berkeliaran, lari-larian gitu ya. Dan bener ada rasa kayak kesel mendengarnya, ngerasa kayak aduh kasihan banget ya mereka apa di rumah ini dinormalkan juga. Biasanya yang terjadi adalah mereka mendengar itu dari orang-orang terdekat justru. Karena orang terdekat kelihatan sangat nyaman ketika lagi kesel keluar kata-kata seperti itu, maka anak memiliki kecenderungan untuk meniru. Maka opsi untuk mendengar menasehati orang tuanya sebenarnya udah tertutup. Karena kemungkinan besar pelaku utamanya adalah orang tuanya sendiri. Kalau misalnya anak itu di rumah semuanya berkata baik gitu ya, memiliki standar norma tertentu dalam berkata-kata, kayaknya kecil deh kemungkinannya untuk anak berkata juga seperti itu. Meskipun di pergaulan seperti itu ya, ada rasa segan, ada rasa canggung untuk bahkan mengungkapkan kata-kata kotor seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang dari rumahnya memang nggak ada peraturan, memang nggak ada batasan, jadi ya kita tidak perlu juga untuk terlibat sejauh itu karena mungkin di keluarga mereka itu memang sudah normal. Yang perlu kita pahami adalah kita nggak bisa menolong semua orang. Kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong, gitu ya. Kalau misalnya keluarganya memang nyaman dengan seperti itu ya sudah, kita doakan saja gitu ya yang terbaik. Tapi memang ada rasa bersalah, ada rasa risih. Tapi tidak bijak juga kalau kita sampai overthinking. Aduh, gimana ya caranya menyelamatkan mereka? Karena kita nggak bisa menyelamatkan orang yang nggak mau diselamatkan, gitu ya. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak itu semakin dilarang semakin gas, gitu ya. Ayo, itu semakin mendapat reaksi yang kok kamu ngomong kayak gitu masih kecil? Itu semakin lucu bagi mereka. Oh, ternyata kata-kata ini mengundang reaksi yang besar. Karena pada dasarnya anak melakukan hal-hal yang negatif, mulai dari suka ngisengin temen, ngebully, bahkan berkata-kata yang kotor itu, sebenarnya adalah upaya mereka untuk mencari perhatian. Maka kalau misalnya kita mendengar kata-kata seperti itu, akan ada baiknya kita untuk bersikap netral gitu ya, pasang wajah netral lalu bilang seperti ini. Anak baik, anak ganteng, anak soleh, anak soleha. Boleh dong pakainya, jangan kata-kata ini. Misalnya dia bilang, ah sialan gitu ya. Jangan bilang sialan, coba bilangnya astagfirullah, bisa nggak? Gitu ya. Terus misalnya kita siapkan hadiah-hadiah kecil, misalnya permen gitu ya, harga Rp1.000, permen, coklat, atau stiker, atau apa gitu ya. Terus kita sambilan lewat gitu ya. Nih untuk anak-anak baik nih, yang ngomongnya suka baik-baik, ngomongnya nggak kasar gitu ya. Kakak kakak seneng banget deh denger kalian kalau lagi ngomongnya baik-baik. Semoga ngomongnya baik terus ya gitu ya. Sehingga anak-anak ini ngerasa bahwa, oh ternyata perbuatan baik, perkataan baik itu dapat reward loh. Bagi kita cuman kayak permen satu, nggak ada harganya. Tapi bagi anak-anak, mereka tuh ngerasa diperhatikan. Karena pertama sekali yang membuat anak melakukan tindakan-tindakan agresif, baik kata-kata ataupun perbuatan, adalah mereka ngerasa mereka nggak cukup dapat banyak perhatian. Maka perhatian dari sekitar kita, sebenarnya kita tuh orang asing ya, bukan siapa-siapa gitu ya. Orang tua bukan, saudara bukan. Tapi begitu ada orang asing yang memberikan perhatian segitunya, anak-anak nggak akan ngerasa bahwa oh ternyata saya dilihat, ternyata saya diperhatikan, ternyata saya dibimbing. Dan itu mungkin sekali akan menjadi awal dari perubahan tingkah laku anak. Tapi kalaupun tingkah lakunya ternyata tidak berubah, yang penting sudah gugur kewajiban kita untuk mengingatkan sesama. Dan saya ingatkan juga untuk tidak terlibat terlalu jauh karena posisinya kita ngekos gitu ya. Saya juga mantan anak kos. Kalau kita terlibat lebih jauh, takutnya ada konflik gitu ya. Sementara kita nggak punya backup, nggak punya keluarga di sekitar kita gitu ya. Jadi nanti takutnya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Seperti itu, Mbak Ai, semoga bisa menjawab. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bunda tips-tipsnya. Ini keresahan anak-anak kosan berarti ya. Mangga silakan untuk Bunda sekalian yang ingin bertanya. Alhamdulillah insya masih ada kesempatan sekitar 10 menit lagi. Mau ada yang bertanya langsung mangga atau bertanya chat mangga atau seperti tadi juga mau direct chat juga boleh silakan. Kita mengingat eh, puasa itu sekitar 2 hari, mungkin ada yang hari Senin atau nanti keputusannya atau hari Selasa itu juga bisa. Nah, ada waktu 2 hari yang kira-kira apa ya nih solusi untuk anak saya yang begini-begini. Nah, monggo silakan. Ini kesempatannya untuk dipertanyakan, untuk ditanyakan sama Bunda Halimah. Atau kalau tidak ada, coba saya kasih kesempatan sekitar 2 menit lagi, barangkali masih mengetik. Mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya. Baik, Bunda, saya izin mungkin meminta Bunda untuk kesimpulan yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai pertengahan atau barangkali tips dari Bunda untuk bunda-bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mangga silakan, Bunda. Baik, terima kasih. Jadi, pada kesimpulannya, Ramadan adalah bulan yang begitu penuh berkah, sehingga mari kita ciptakan memori-memori indah yang terukir dalam kepala anak sampai nanti dia kelak dewasa, sehingga setiap jelang bulan Ramadan, anak bisa merasakan kebahagiaan yang sama, anak bisa merasakan excitement yang sama, sehingga kelak ketika dia jadi orang tua pun, dia akan menurunkan kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual yang kita lakukan sebagai seorang keluarga nanti di keluarga anak-anak kita kelak. Jadikan bulan Ramadan sebagai basis ataupun dasar kita untuk mengajarkan anak-anak kita soal kehangatan, soal kasih sayang, kelembutan, soal pemaafan dan menjaga tingkah laku kita. Dan yang paling penting adalah jadikan ini kesempatan bagi anak kita untuk mengenal berbagai macam perasaan dan bagaimana mengontrol perasaan tersebut. Baik, terima kasih Bunda atas kesimpulannya. Semoga bunda-bunda yang hadir pada pagi hari ini, juga ayah atau calon ayah yang hadir pada pagi hari ini, uh, mendapatkan nilai manfaat dari yang sudah Bunda Halimah tadi paparkan dan sampaikan, dan juga semoga menjadikan kekuatan untuk mendidik atau mengajarkan anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Baik, terima kasih Bunda sudah hadir di kajiannya Inisiatif Zakat Indonesia. Semoga Bunda juga selalu diberikan nikmat sehat, selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam semua urusannya. Terima kasih kepada bunda-bunda juga yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya di sini sebagai moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Waalaikumsalam. Halimah dan Terima kasih semuanya. banyak. Sukses Sama-sama. terus untuk inisiatif Zakat Indonesia. Amin. Terima kasih Bunda. Saya juga izin mengingatkan kepada bunda-bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di jam 10. Besok insya Allah pematerinya itu ada Ustadz Salim Afillah. Kalau yang udah hadir atau udah mengisi pendaftaran itu tidak harus mengisi kembali. Nah, barangkali di sini bunda-bunda atau ayah yang sudah hadir, mari ajak rekannya, saudaranya, keluarganya untuk ikut serta kajian, mengajak ikut dalam kajiannya besok di Ustadz Salim Afillah.
Dan saya juga mengajak kepada para hadirin atau para jamaah untuk ikut serta dalam program Booking Berkah Ramadan. Caranya bagaimana? Kita buka handphone kita atau barangkali di sini yang sudah pegang handphone, boleh silakan buka handphonenya, terus klik link yang eh, sudah panitia tadi kirimkan. Nah, klik, saya kasih kesempatan 5 menit, klik, kalau sudah klik, sudah ketemu atau belum? Kalau belum, coba saya bantu. Nah, saya bantu. Nah, ini linknya, boleh diklik linknya. Terus setelah diklik, Bunda bisa langsung bayar channel paymentnya di situ. Bisa menggunakan Gojek, bisa Gojek GoPay, bisa menggunakan ShopeePay, bisa menggunakan transfer langsung. Berapapun nilai atau berapapun rezeki yang kita sisihkan, semoga itu bisa membantu para yatim untuk menjelang Ramadan dan semoga itu menjadikan pahala atau menjadikan keberkahan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Ai. Sama-sama, Bunda. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Ingatlah kita kan ditanya dari mana kita dapat, akan kemana kita belanjakan semua harta yang kita punya. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Booking sekarang, berkah kemudian.